Halo teman-teman, kembali lagi di sini di rangkaian acara March Fest. March Fest adalah acara yang dijadiin tempat kumpulnya teman-teman nih di Malang dan sekitarnya yang eh, giat dalam eh, budaya sustainability ini. Nah, sekarang di samping saya ada salah satunya pegiat kopi Kota Malang. Pegiat kopi apa ya? Apa ya, penikmat lah. Oh, penikmat Pengamat, ya? Oh, pengamat. pengamat, Wah, pengamat. asik. Nah, itu lebih, Kayak lebih apa tepatnya ya? pengamat ya. Mm. Reksi dari Kondimen, selamat datang Reksi. Selamat datang Mas Mika. Iki omongnya sama asli nih. Lah gimana terusan? Selamat datang lagi, selamat datang. Aku harus jawab gimana? Oh iya, iya. Iya bener, selamat datang, selamat datang. Oke, oke. Nah, Reksi ini udah berapa tahun Kondimen? 2018 berarti berapa ya? 4. 4 tahun. 4 Ya. tahun ada di Kondimen. Hmm. Nah, Kondimen mungkin bisa dijelasin Rex. Kondimen itu apa dan gimana? 4 tahun masih ditanyain gini. Ya gak apa. Emang banyak yang belum tahu sih kondimen itu apa. Rata-rata orang tahu kondimen itu untuk endorsement kopi, padahal enggak seperti itu. Kondimen itu kita jalan untuk membantu industri kopi. Niatnya ya untuk membantu industri kopi itu lebih dikenal oleh luar Malang. Jadi kita itu resah karena di luar Malang yang dikenal cuma kedai ABC itu aja. Padahal banyak yang lebih berkarakter. Nah, kita niat untuk membantu itu dan juga niatnya sih membuat seperti Jogja. Pada saat itu kita emang terinspirasinya dari Jogja Coffee Max. Jogja Coffee Max kayaknya udah nggak produksi sekarang, tapi kami terinspirasi dari situ. Jadi kayak pertama mau bikin majalah, tapi terus ada masukan bikin majalah kan modalnya gede. Cukup lah Ya, mending Instagram dulu aja kayak gitu, tapi dibuat seperti majalah. Ya udah akhirnya kayak gitu kita kurasi kedai-kedai yang berkarakter itu biar istilahnya jadi katalognya. Kalau orang-orang dari luar kota pengen ke Malang lihat kondimen kayak gitu, tujuannya kayak gitu sih, lebih kayak gitu biar apa ya, biar ya itu tadi Ya pada merata, tahu lah ya. biar merata, nggak cuma kedai ABC aja yang dikenal kayak gitu. Tapi mungkin pertanyaan klasik Rex. Di Malang ini udah ada berapa kedai kopi sampai tahun ini? Kalau berapa sih kami belum ngitung lebih tepatnya ya. 500? Mungkin lebih 500. Bahkan lebih dari 500. Dulu waktu kita sebelum pandemi itu kita ngitung masih 380 sekian. 380. Iya, di tahun 2019 waktu ya, 2019. 2019. Oke. Yang jelas pasti sekarang udah banyak dong. Itu di Malang Kota aja ya? Ya enggak, Malang Raya. Malang Raya? Ya, Oh, Malang Raya 300 sekian dan 2 tahun pandemi pasti bertambah. Iya, pasti malah bertambah. Anehnya itu kopi. Malah bertambah ya? Iya, justru kan Padahal pandemi biasanya orang-orang sepi-sepinya ya? iya, turun-turunnya itu malah bertambah. Nggak tahu, aku nggak tahu. Tapi ini kira-kira akan seperti apa sih? Maksudnya apakah kamu ngelihat kopi itu sebagai sebuah bisnis yang menjanjikan, sebuah apa ya? Apa? Masih bisa menjanjikan nggak sih dari segi bisnis lah, bisnis. Kalau menjanjikan itu enggak deh kayaknya. Rata-rata yang bikin coffee shop baru itu ya, itu bukan penghasilan utama, bukan bisnis utamanya dia, Oh, tapi bisnis sampingan. malah sampingnya. Iya, malah bisnis sampingan. Bisnis Malah utamanya bisnis jual utamanya beras. ya nggak tahu ya, jual beras, jual jadi apa gitu. Pasti kedai kopi itu pasti hasil dari itu, jadi payahnya. Wah, teman-temanku kok bikin kedai kopi semua, ya udah aku Iya, wes bikin lah, ya kalau gitu. biar bisa, ya. Akhirnya jadi sampingan. Kira-kira kalau dari proyeksimu 10 tahun ke depan itu bakal jadi kayak apa, Rex? Malang dulu deh. Kalau Malang dulu yang jelas mungkin tetap jadi salah satu apa ya, barometer industri kreatif sih. Karena di semua aspek kan Malang kayak dilihat ini loh, Malang industri kreatifnya sangat kuat kayak gitu kan. Dari sisi manapun kayak gitu sih. Kalau untuk industri kopi aku kira 10 tahun kemudian semua orang itu akan mengerti. Mungkin 10 tahun kemudian itu nggak akan ada kopi saset lagi mungkin. Asik. Ya mungkin orang-orang udah tahu, maksudnya benar-benar dari kopi yang biji itu digiling, yang entah itu digiling atau
atau ya diseduh kayak kan di Jepang kan namanya nyeduh kopi udah pakai V60 dong dari dulu. Oh, Iya kan? oke. Berarti akan Mungkin ada akan budaya seperti yang itu. berubah. Iya. Kayak orang ngopi saset, Ya. sekarang lebih milih untuk beli beans-nya atau Ya, mungkin beans yang udah di apa namanya di grinder ya udah di grinder terus diseduh di rumah pakai V60 mungkin wah sih. mungkin kayak gitu mungkin. Aku sih bayangannya kayak Jepang. Orang Jepang dulu aku bisa menyimpulkan seperti itu. Aku melihat filmnya Ghibli tahun 90-an kalau nggak salah. Itu nyajiin kopinya gini iya nuang V60. Oh, tahun 90-an Jepang udah gitu. Berarti ini pasti bisa masuk Indonesia. Oke. Ya, gitu. Nah, kira-kira nih dari sekian banyak kedai kopi dan budaya yang menurut Rexi akan bergeser, orang akan minum V60 dengan kayak V60 itu, kira-kira potensi sampah nih ya, kita ngomongin potensi sampah yang akan diproduksi dari kedai-kedai kopi atau orang secara personal itu akan sebesar apa? Yang jelas ya sangat besar sekali karena kan limbahnya kopi kan juga sebenarnya limbahnya kopi kan limbah basah itu kan limbah kertasnya limbah terus sisa seduhan itu kan kalau emang membuangnya tidak sesuai kan bisa jadi masalah juga kan. Benar-benar. Selama ini kayak gimana, Rex? Maksudnya yang kamu tahu di kafe-kafe itu mereka ngolah limbah itu kayak gimana? Ya tetap biasa ya dijadiin satu gitu. Tapi nggak banyak yang udah nyendiriin ini plastik sendiri terus sampah basah itu sendiri kayak gitu. Tapi tetap dibuangnya jadi satu kayak gitu. Nggak yang tapi ada kok yang apa namanya biasanya mahasiswa pertanian atau teknologi pertanian itu minta limbah kopi itu habis dari espresso itu limbah kopi itu entah mau dibuat masker mau dibuat sabun kayak gitu lebih didaur ulang ya udah ada itu sebenarnya udah ada cuma ya mungkin yang papernya itu paper buat itu kan papernya itu kayaknya itu kok papernya kopi itu udah istilahnya udah kayak itu loh degradable. Ya, udah jadi nggak apa-apa. Udah bisa degradable tadi. Ya, itu udah kayak gitu kayaknya. Kira-kira kalau dari sekitaran Malang nih Rex yang pernah kamu amati, ada nggak sih kopi-kopian yang ngangkat tema sustainability? Mereka bisa ngolah sampah sendiri mungkin atau dari tempat kopinya mereka nggak beli kayu baru untuk bikin furniture-nya mereka. Kalau konsep seperti itu mungkin baru-baru ini, cuma sampai sebatas memilah sampah dari yang sampah plastik, sampah kertas, sama makanan kayak gitu. Mungkin itu sama dulu itu isunya ya bukan yang diangkat bukan bagaimana cara merecycle sampah kayak memilah-milah sampah itu, tapi lebih ke jangan menggunakan tidak menggunakan cup atau apapun yang menimbulkan sampah kayak gitu. Jadi kayak ya emang serve-nya kalau dine in itu di gelas, kalau kamu mau take away nggak bisa tapi harus pakai tumblermu sendiri kayak gitu. Kayak gitu udah ada. Itu udah mulai ya budaya itu udah ada seperti itu. Ya cuma tinggal mungkin milah sampah itu karena orang udah ada tulisannya plastik, kertas sama makanan aja buangnya masih sembarangan. Kafenya udah sadar tapi kalau customernya nggak sadar kan sama aja. Iya benar. Ya itu. Kalau ini Rex, kira-kira untuk pandangan masyarakat nih, tadi kan sekilas Rex udah nge-spill nih. Kalau kafenya udah sadar, tapi ada masyarakat nih yang belum sadar. Itu kira-kira seberapa besar nih masyarakat yang udah sadar aja? Kita ngebahas yang udah sadar aja dulu ya. Yang udah sadar paling. Sadar itu, kalau mengamati perkopian di Malang. Yang udah sadar paling cuma 20%. 20%? Iya, 20. Aku yakin nggak lebih dari itu karena sebagian besar meskipun ada kedai yang menerapkan self service loh. Ya tetap kalau nggak dibilangin tetap cupnya atau gelasnya tetap ditinggal di meja. Iya. Emang itu kayak budaya yang salah sih yang kita membayar kita dapat servisnya kayak gitu itu kan
apa budaya yang udah mendarah daging dari dulu kan. Aku Benar, udah bayar benar, kok benar, kayak gitu. benar. Itu kan tinggal dilihat, maksudnya ya itu include service tax apa enggak. Kalau enggak, kalau emang kan kalau self service kan sebenarnya untuk menekan itu kan, menekan biar kamu nggak kena apa namanya service Tax tax, lagi, sama mungkin mempermudah kedainya untuk tidak meng-hire orang lebih banyak, entah itu untuk yang clean up atau membersihkan kayak gitu. Iya. Beberapa bulan terakhir ini sih aku ngelihat beberapa teman yang memang mereka kerja di coffee shop atau mereka pemilik usaha coffee shop itu dalam tanda kutip merasakan perilaku yang seperti ini sih Rex. Jadi kemarin tuh teman ada yang ini semudah ngambil asbak di satu pojok tempat gitu ya. Itu beberapa masih ada yang kayak langsung dibuang ke bawah gitu puntung rokoknya. Ya itu gimana? Kita nggak bisa dong, maksudnya itu udah dewasa loh, udah dewasa. Kita kan mau aku sih prinsipnya begitu, udah dewasa tapi mau ngingetin tuh sungkan, mau ngingetin kayak dia udah dewasa loh, diingetin sekali nggak apa-apa lah, tapi kalau terus-terusan kan ya tahu sendiri lah, berarti kan dia memang belum dewasa pikirannya, cuma wujudnya yang dewasa. Kira-kira ada nggak sih Rex dari teman-teman perkopian yang udah mencanangkan atau punya wacana lah untuk mengedukasi apa ya customer yang seperti itu? Udah sih, udah ada yang emang dari dulu ada kok satu kedai yang emang bener kayak sampahnya itu suruh buang di sini buangnya, terus kalau udah tiap kali mau bayar kalau udah ditaruh di situ ya itu ada, udah ada dan berjalan sampai sekarang kayak gitu. Sebenarnya bisa diingetin kayak gitu tapi ya apa namanya kalau untuk kafe skala besar ya sulit karena kan kita tidak pernah tahu kan orangnya itu kok tiba-tiba kan udah pergantiannya cepat apalagi yang rame. Nah, ya gitu. Benar. Kemarin tuh waktu sempat jalan-jalan ke Jogja itu bahkan ada sempat yang ini teman-teman. Jadi saya kerja di salah satu coworking space di Jogja. Itu mereka udah menyediakan tempat untuk misalnya khusus untuk yang gelas, khusus untuk yang cup. Oh, gitu. oke. Dan beberapa juga sampah-sampah plastik, sampah-sampah ini juga mereka udah iniin sih. Kalau di Malang udah mulai kayak gitu nggak sih? Cuma mungkin di sini cuma beberapa sih, 1 atau 2 kafe aja yang kayak gitu itu. Ya itu tadi yang apa namanya sampah kotormu di sini itu udah ada sebenarnya. Cuma ya pasti ada orang yang meninggalkan jejak itu di padahal udah ada tulisan. Yeah. Itu pasti nggak tahu. Maksudnya gimana nyadarin orang seperti itu? Andaikan aku disuruh bikin program ayo sadar gimana, nggak bisa meskipun dibilangin kalau itu udah kebiasaan ya nggak bisa, kebiasaan dari dulu memang. Tapi mau gimana lagi? Mungkin kita bisa menyimpulkan orang yang meninggalkan sampah di sembarang tempat adalah sampah itu sendiri. Wah masuk ya benar. Iso nggak digawe ayo wis dicampaign rek. tetap ada pasti orang jelas-jelas di itu ya di apa namanya katakanlah di KFC dan di McD ada tulisan buanglah sampah sendiri kayak gitu, itu tetap masih padahal tulisannya jelas di sini loh ya? Di sini jelas ya, kayak gitu tetap aku nggak tahu apa dan itu satu keluarga loh kayak wow. Jadi kan emang dari dulu kayak gitu, makanya keluarganya pun juga nggak ngajarin. Dan itu mungkin kayak udah turun-temurun kali ya. Iya. Ya benar tadi katanya Rexi, budaya yang kalau kita udah bayar, pandangan orang itu udah ya wes services kali ya. Gitu. Tapi mungkin ada ini nggak sih Rex? Mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman nih. Kira-kira apa yang bisa dilakukan nih untuk setidaknya ada improve sedikit lah dalam menanggulangi sampah di kafe-kafe. Mungkin dengan ya kamu coba mungkin lebih ke customernya ya. Customernya itu lebih ya yang harus teredukasi secara apa ya? Bukan karena lisan kan nggak bisa. Jadi benar-benar kamu harus diedukasi secara diberitahu langsung tuh lisan ya.
Lisan, nah ya, diberitahu secara tulisan, mungkin tulisan nggak bisa, nah diberitahu langsung kayak, Mas langsung ditegur, karena emang harus kayak gitu nge-treatment orang-orang Indonesia sekarang, emang harus ditegur dan biar mereka tahu, biar mereka ingat kayak, oh iya aku harus buang sampah sendiri, oh iya aku harus kayak gini, nah itu perlu dilakuin ke customernya sih. Mau nggak mau emang harus edukasi langsung kayak kafe ya, kayak di kafe, ada satu kafe itu di Malang namanya Konkopia, itu dia benar-benar negor, andaikan dia ninggalin asbak atau apa di situ ditegur, Mas sampahnya jangan di situ, benar-benar kayak gitu, biar bener-bener. ya mau nggak mau sadar, kalau nggak bisa kalau tetap nggak bisa itu tadi balik lagi. Berarti tetap harus ada edukasi yang bisa dilakukan secara langsung gitu, langsung dari si owner atau si pegawai kopian itu langsung ke customernya. Iya, percuma kalau cuma tulisan itu percuma, orang-orang nggak bakal baca. Sumpah itu udah ada harga pun masih tanya harganya berapa. Benar. Tolong guys, budayakan membaca ya teman-teman. Itu sangat udah jelas ada tulisannya masih emang yang kayak gini gimana Kak? Kayak nggak tahu lah. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Reksi. Gimana harapanmu ke depan tentang masalah persampahan nih yang ada di kafe-kafe yang ada di Kota Malang? Semoga sih ada yang benar-benar ngedukasi dari kafe ke kafe ya, yang kayak kamu harus memilah sampahmu yang A, yang B, yang C kayak gitu, biar untuk membantu kayak gitu. Nah itu terus dijalanin terus, karena kalau cuma sebentar ya tahu sendiri lah, orang-orang pasti ya sama kayak relokasi pasar, cuma jam segini harus sudah bubar. Itu dijalanin seminggu ya benar bisa bubar, tapi setelah itu udah nggak dia pasti balik lagi. Nah sama kayak gitu, harus ada terus yang ngingetin, harus ada terus gini ABC gitu. Oke. Terima kasih Reksi buat waktunya. Terima kasih teman-teman yang udah ngelihat kita di live juga, terima kasih. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Kita akan lanjutin ke tema-tema berikutnya di hari-hari berikutnya. Terima kasih.